Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, hari ini kita sampai dalam surah An-Naba, yaitu surah yang mana kalau kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, maka surah An-Naba ini adalah surah bagian pertama dari juz 30. Ya, dari juz 30. Tapi kalau kita membaca dari surah Al-Fatihah, maka kita akan mengetahui bahwasanya surah An-Naba ini urutan surahnya adalah surah yang ke-78. Ya, yang ke-78. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Nah, ayat ini, teman-teman, ayat surah An-Naba ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin Arab, yang mana mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Nanti Allah lanjutkan beritanya, Allah lanjutkan infonya, Allah lanjutkan kabarnya di ayat yang kedua. Yang jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, memberitahukan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin bertanya-tanya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya tentang an-naba. An-naba dalam bahasa Arab artinya adalah berita. Berita yang al-'azim, berita yang besar. Maka para ahli tafsir, mereka memiliki 3 pendapat dalam menafsirkan an-naba'il 'azim. Apa yang dimaksud dengan an-naba'il 'azim? Mereka, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan an-naba'il 'azim di sini adalah maknaha Al-Qur'anul 'azim. Pendapat yang kedua, an-naba' al-'azim, itu yang dimaksud adalah mereka berselisih, mereka bertanya-tanya tentang kerasulan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu, teman-teman, orang-orang musyrikin itu mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengingkari adanya Al-Qur'an. Orang-orang musyrikin, mereka mengenal betul siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah. Bahkan mereka tidak segan-segan menitipkan barang-barang mereka yang berharga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad termasuk orang yang dipercaya oleh mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul dan menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dirinya adalah utusan Allah, mereka pun mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan an-naba'ul 'azim itu adalah mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Mereka bertanya-tanya tentang hari kebangkitan. Mereka mengira bagaimana mungkin manusia yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah tidak lagi kelihatan bentuk wujudnya karena sudah lama dikubur, akhirnya dibangkitkan kembali dalam keadaan utuh. Nah, ini yang mereka perdebatkan. Ya, Ibnu Jarir, teman-teman, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari yang memiliki tafsir At-Tabari, beliau termasuk orang yang memilih pendapat yang ketiga ini. Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, beliau punya kitab tafsir yang bernama Fathul Qadir. Kalau Ibnu Katsir punya buku tafsir yang bernama Ibnu Katsir. Mereka, para ulama tafsir ini, mereka menyepakati bahwasannya yang dimaksud dengan an-naba'ul 'azim adalah para orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya orang-orang musyrikin Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta ini. Bukti di antara bukti mereka percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di banyak sekali ayat.
Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Arab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrikin pasti akan mengatakan Allah. Kemudian di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Jika kamu tanyakan kepada mereka, kepada musyrikin Arab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka mengatakan, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, lagi maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrikin ini, teman-teman, bahkan banyak menamakan atau banyak menamai anak-anak mereka dengan Abdullah. Termasuk ayahnya Rasulullah SAW. Ayahnya Nabi kita Muhammad SAW itu bernama Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Abdullah itu artinya hambanya Allah. Jadi mereka percaya bahwasanya yang menciptakan fi rububiyah, ya percaya dalam tauhid rububiyah, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Bahkan mereka orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka juga berhaji. Ya, mereka berhaji dan mereka umrah, ya. Itu sudah kita ketahui dari sirah, ya. Mereka bahkan mereka itu ada yang namanya saqoyah, ya. Tradisi saqoyah itu memberikan minum dan makan kepada orang-orang yang sedang berhaji, ya. Namun mereka ma'al asif sangat disayangkan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung-patung mereka. Mereka mengira patung-patung mereka akan menjadi wasilah dari permintaan-permintaan dan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu belum disebut dengan orang-orang yang beriman kalau ada sesuatu yang mereka banggakan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Nah, jadi orang-orang musyrikin, terutama penduduk kota Mekah, itu terjadi perdebatannya tentang suatu berita yang besar, yang akhirnya mereka itu berselisih sendiri di kalangan mereka. Ada di antara mereka yang meyakini dengan betul adanya hari kiamat. Mereka adalah orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah. Ada yang mereka sama sekali tidak yakin adanya hari kiamat. Mereka mengingkari adanya kebangkitan, ya. Dan mereka berasal dari orang-orang musyrikin Arab, ya. Bahkan orang-orang musyrikin Arab ini mereka membodoh-bodohkan orang yang mengatakan adanya hari kiamat. Mereka mencela. Mereka mencela dengan sangat-sangat tidak berakhlak, ya. Mereka mencela orang-orang kaum muslimin yang percaya adanya hari kiamat. Maka Allah langsung menegurnya, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Dan Allah mengatakan lagi, kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali hari kiamat itu pasti akan datang. Bahkan mereka akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat, ya, hari kebangkitan, hari di mana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana dikumpulkannya manusia di mahsyar. Mereka pasti akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia, mereka mengira akan menciptakan begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kelak pasti hari kiamat atau hari kebangkitan itu akan datang dan mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya, alam naj'alil arda mihada. Allah mulai menyebutkan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang-orang musyrikin.
Di antaranya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda mihada? Bukankah kami telah menjadikan bumi itu, wahai orang-orang musyrikin, sebagai hamparan? Ahli tafsir menafsirkan mahda atau mihada, mumahhida itu ya, dipersiapkan, yaitu para ahli tafsir menafsirkan dengan tempat yang mudah ditanam, atau tempat al-mahd atau mihada itu tempat yang dipakai untuk bercocok tanam. Jadi mihada itu tempat untuk sebagai hamparan, bisa untuk bercocok tanam. Ada yang mengatakan mahda itu tempat untuk menaruh bayi, yaitu kasurnya bayi dan lain sebagainya. Yang jelas Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan ya bagi manusia, subhanallah. Dan ini nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan bumi ini, subhanallah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkannya untuk kita manusia. Bayangkan kalau Allah tidak menghamparkannya, di mana manusia akan tinggal ya. Maka ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian Allah menyebutkan lagi wal jibala autada. Autad dalam bahasa Arab ya, itu jamak dari al-wajd yang artinya adalah tiang atau pasak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, menancapkan gunung-gunung di muka bumi ini sebagai tiang atau sebagai pasaknya ya, sebagai pasaknya. Jadi Allah tancapkan terlebih dahulu dengan kuat ya. Subhanallah, kalau kita lihat gunung yang begitu besar, maka kita akan bergumam subhanallah, subhanallah ya. Dan ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung ini kelak nanti pada hari kiamat Allah jadikan seperti kapas yang terbang. Kalau hari ini kita lihat gunung begitu kuat, begitu kokoh ya. Akarnya gunung itu menjulang ke dalamnya. Dan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk kita manusia agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Subhanallah. Allah, teman-teman, telah menyebutkan kepada orang-orang musyrikin dan kepada manusia pada umumnya. Allah mengabarkan bahwasanya wahai manusia, wahai orang-orang musyrikin, kalian telah aku ciptakan, kata Allah, berpasang-pasangan. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita mentadabburi lagi tentang ciptaan Allah di muka bumi ini, maka kita akan dapatkan setiap makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain. Allah mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Masya Allah. Jadi kita lihat ya, ada laki-laki, ada perempuan ya. Kita lihat juga makhluk Allah yang lainnya, ada ayah, ada ibu ya. Hewan-hewan pun demikian, ada jantan, ada betina. Listrik juga ada positif, ada negatif ya. Semuanya Allah ciptakan saling berpasang-pasangan. Subhanallah. Dan ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya berpasang-pasangan, di antara hikmahnya adalah agar pasangan tersebut saling memberikan ketenangan untuk pasangannya yang lain, memberikan ketentraman ya. Seorang istri Allah ciptakan untuk laki-laki seorang istri jadi jenisnya sendiri. Agar apa? Agar laki-laki itu merasa tentram ketika mereka kembali kepada istrinya masing-masing. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya di ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Apa nikmat yang lain, teman-teman? Subhanallah. Nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menjadikan tidur itu untuk istirahat. Masya Allah. Coba teman-teman, subhanallah ya. Bahkan di antara cara, kalau ada orang lagi sakit ya, ada orang lagi tidak enak badan, di antara cara untuk memulihkan dari sakit, itu di antaranya Allah berikan kesempatan untuk tidur. Dan di antara cara untuk
meningkatkan imun, ya masa-masa seperti ini kan imun harus ditingkatkan, iman juga harus ditingkatkan, dua-duanya harus ditingkatkan, imun dan iman harus ditingkatkan bareng-bareng. Nah, di antara cara untuk meningkatkan imun tubuh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan caranya. Apa itu? Yaitu dengan tidur, ya. Bahkan ada orang-orang yang mana ia tidak diberikan kenikmatan tidur ini, teman-teman. Jadi ada satu penyakit insomnia, ya, dia tidak bisa tidur. Kalau misalnya tidur itu harus pakai obat-obatan, harus pakai pil, naudzubillah, harus pakai sesuatu yang bisa cepat untuk menenangkan dirinya, ya. Sampai ada, saya pernah lihat di sebuah rumah sakit di Yogyakarta itu tertulis di situ klinik insomnia. Berarti klinik khusus untuk orang-orang yang nggak bisa tidur. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala saat ini, teman-teman, menjadikan teman-teman bisa tidur, ya, subhanallah, tidur dengan berkualitas pastinya, itu adalah sebuah nikmat yang jarang kita syukuri, ya. Subhanallah, kebahagiaan itu letaknya bukan pada harta. Kebahagiaan itu letaknya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah dan kita bisa mensyukurinya. Nah, kalau saya lihat, ya, nikmat tidur itu Allah bagi-bagikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang dia sudah punya kasur yang sangat empuk, ruangan yang megah, kamar yang bagus, bantal yang enak, tapi Allah belum kasih tuh nikmat tidur, nggak bisa tidur. Tapi ada orang kuli bangunan yang dia sudah capek, misalnya, ya, dari pagi sampai zuhur, sudah capek bekerja, Allah kasih nikmat tidur, walaupun dia hanya berbantalkan pasir. Dan saya sering ketika di perjalanan tuh lewat ada orang, ya, kayaknya sudah lelah sekali kerja, itu di mobil nggak ada bantal empuk, sambil tidur di ala kadarnya, tidur. Bahkan pemulung pun biasanya anak-anak pemulung yang sudah muter-muter dengan kedua orang tuanya, saya pernah lihat juga itu tidur di atas gotrok, di atas tumpukan kardus, masya Allah. Jadi nikmat tidur ini Allah akan bagi-bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau teman-teman punya nikmat tidur, maka katakan alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian. Masya Allah. Di ahli tafsir, mufassir mengatakan seseorang ketika memasuki malam hari, ya, maka Allah jadikan malam itu gelap, ya. Nah, ketika gelap tersebut, ya, maka seseorang tidak akan bisa, ya, membuka pakaiannya kecuali di malam hari yang gelap, ya. Karena kalau siang itu kan mereka malu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah jadikan malam sebagai pakaian dari kalian. Maksudnya Allah jadikan malam itu sebagai istirahat untuk kalian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak sekali orang-orang yang menukar malam hari dengan siang hari. Malam hari dengan bekerja, ya. Ya, Allah jelaskan nanti siang hari untuk tidur. Padahal Allah menjelaskan di ayat selanjutnya waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari kehidupan, untuk mencari ma'isyah, ya. Para ulama menyebutkan bahwasannya sunnatullah, ya, aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bahwasanya malam itu untuk istirahat dan siang itu untuk mencari nafkah. Maka barang siapa yang merubah tatanan ini, ia akan ditimpa dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam gangguan. Hari ini, teman-teman, pada zaman kita saat ini ada banyak tantangan di dalam kehidupan ini, ya. Dengan bermunculannya kafe-kafe, bermunculannya tempat-tempat nongkrong, ya. Dan itu biasanya dimulai buka pada pukul 11 malam sampai 11 siang sampai 11 malam, atau ba'da duhur, misalnya jam 2 siang baru buka sampai jam 2 dini hari baru buka. Dan kita dapati di malam hari saat ini, ya, pada zaman ini banyak orang-orang itu nongkrong, bukan untuk sholat tahajud, bukan untuk berqiyamul lail, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, tapi justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Nah, mereka tidur jam 3 bablas, tidak sholat subuh, siangnya mereka jadikan untuk tidur juga. Maka tidak heran orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menjadikan
malamnya seperti siang, siangnya seperti malam, akhirnya banyak banyak timbul berbagai macam penyakit. Karena mereka telah menyalahi sunnatullah, menyalahi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Jadi yuk mari kita kembalikan lagi kehidupan pola hidup kita, siang untuk mencari nafkah bagi seorang laki-laki, siang untuk belajar dan lain sebagainya, malam untuk istirahat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa banaina fawqakum sab'a shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Subhanallah. Langit itu berlapis-lapis. Masya Allah. Dan jarak antara langit satu dengan langit lainnya itu membutuhkan perjalanan yang sangat-sangat jauh. Dan ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat langit ya, Allah menciptakannya tanpa adanya pasak ya, seperti seperti bumi kan ada pasak. Langit tanpa ada pasak, tanpa ada tiang. Subhanallah. Allah jadikan tegak. Subhanallah. Allah jadikan tidak jatuh. Masya Allah. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah jadikan langit ini tujuh lapis. Masya Allah. Taib. Kemudian Allah berfirman di ayat yang selanjutnya, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Apa itu? Yaitu matahari. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan matahari, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan itu semuanya untuk manusia ya. Ada para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sirajan wahaja di sini adalah Al-Quran ya, Al-Quranul Karim. Al-Quran menjadi penerang bagi manusia. Al-Quran menjadi penerang untuk membedakan mana yang batil dan mana yang hak ya. Subhanallah, semuanya teman-teman ini adalah untuk kebaikan manusia. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan itu air yang banyak. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat awan, kalau sudah menghitam, itu biasanya mengandung butiran-butiran air yang siap Allah turunkan dengan hujan. Masya Allah. Dan ini hujan, kalau hujan turun itu teman-teman kita berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita meminta hujan yang membawa manfaat ya. Jangan kita celah hujan. Kenapa? Karena hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk apa Allah turunkan hujan? Allah menunjukkan linukhrija bihi habba wa nabata. Allah turunkan hujan untuk Allah tumbuhkan dari air hujan tersebut yaitu biji-bijian, an-nabat ya. An-nabat, tumbuh-tumbuhan, habba, bukan hubba itu nanti cinta artinya. Habba, biji-bijian. Allah tumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan semuanya dengan cara Allah berikan hujan. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan habba lebih dahulu daripada nabata. Ini menunjukkan, karena kita tahu hab itu biji-bijian, itu merupakan makanan pokok ya, makanan pokok yang manusia harus memakannya ya. Orang Arab biasanya suka biji gandum ya, mereka makannya gandum. Orang Indonesia biasanya suka biji beras ya. Orang Indonesia sukanya makan beras ya. Orang Arab juga biasanya kalau roti lauknya dengan ful. Ful itu kacang merah ya, kacang-kacangan. Nah, itu juga biji-bijian. Jadi mereka gunakan sebagai makanan pokoknya adalah habba, biji-bijian. Maka Allah sebutkan pertama kali, baru kemudian Allah sebutkan nabata, yaitu sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan masuk semuanya ke dalam nabat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, mengingatkan kepada kita dan kepada orang-orang musyrikin tentang nikmat selanjutnya. Apa nikmat selanjutnya? Wa jannatin alfafa, yaitu kebun-kebun yang lebat. Subhanallah. Kalau kita lihat ya, Allah menciptakan beraneka ragam ya kebun-kebun di dunia ini, di bumi Allah ini. Dan kalau kita mentadabburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya, dari kebun-kebun buah misalnya, subhanallah, kita lihat buah itu bermacam-macam warnanya, Masya Allah. Ada buah stroberi warnanya kuning, ya kayak warnanya kuning, warnanya merah.
ada oranye, ada ungu, ada buah-buahan, ada biru, ya, ada masya Allah sayur-sayuran, ada oranye. Subhanallah, semuanya itu adalah untuk manusia. Allah menciptakan beraneka ragam, masya Allah. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-17, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan, yarhamukallah, adalah suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat pasti akan datang. Hari kebangkitan pasti akan datang, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang selanjutnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya, pada hari ketika hari kiamat itu ditiuplah sangkakala, lalu kalian wahai manusia akan datang berkelompok-kelompok. Ya, jadi hari kiamat itu ada dua tiupan, ya, kita tahu, ya. Ada tiupan terjadinya hari kiamat, dan ada tiupan terjadinya hari kebangkitan, yaitu tiupan yang kedua. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, oh iya, saya pernah memberitahu, ya, antara jarak tiupan pertama dan tiupan kedua itu 40. Kemudian ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, 40 itu maksudnya 40 tahun, 40 bulan, atau 40 apa? Maka Abu Hurairah mengatakan, kami tidak mengetahui. Yang jelas Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu jaraknya adalah 40. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat ke-19, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Masyaallah. Langit-langit akan dibukakan pada hari kiamat. Langit-langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Artinya langit ini, teman-teman, akan Allah bukakan selebar-lebarnya, ya, pada hari kiamat. Bahkan langit itu, teman-teman, hari ini ada banyak, ya, malaikat-malaikat yang tinggal di langit. Masya Allah. Langit ketika dia merasakan beratnya luar biasa, langit tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita bahwasanya, kata Rasulullah SAW, langit itu terasa berat dan pantas bagi langit untuk terasa berat. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat seukuran 4 jari kita kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Subhanallah. Jadi malaikat itu kerjaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kerjaan malaikat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kerjaan malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penugasan untuk manusia, ya. Semuanya telah Allah bagi-bagi tugasnya, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, wasuyiratil jibal fakanat saraba. Dan dijamakkanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana. Betul, pada hari kiamat nanti Allah jadikan gunung-gunung itu seperti kapas. Allah bentangkan padang mahsyar sebagai tempat kita nanti akan berkumpul bersama. Dan Allah jadikan, teman-teman, bumi yang kita pijak ini nanti bukan bumi yang kita pijak ini pada hari kiamat nanti. Bumi yang Allah sediakan berbeda dengan bumi yang hari ini kita pijak. Jadi berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari di mana Allah akan gantikan bumi dengan bumi yang lainnya. Jadi bukan bumi yang kita pijak. Allahu taala alam bisawab, seperti apa nanti Allah yang Maha Agung yang akan menciptakannya. Kemudian inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Taib. Untuk siapa Allah jadikan jahannam itu? Lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melampaui batas, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, orang-orang yang mengingkari adanya
adanya kerasulan terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya adalah orang-orang yang melampaui batas di atas muka bumi, di mana tempatnya kelak wal iyadu billah, ya, semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya, yaitu mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal dalam waktu yang lama di neraka jahanam, akan tinggal selama-lamanya, ya. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, maka mereka itu khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, la yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memasuki neraka jahanam, maka mereka tidak akan merasakan kesejukan. Mereka tidak akan mendapatkan minuman. Yang mereka rasakan bagi orang-orang yang tidak beriman, kalau sudah masuk neraka, yang dirasakan seluruhnya adalah panas. Karena memang neraka nar itu artinya adalah api. Mereka meminta minum, Allah tidak kasih minum. Mereka kehausan, Allah tidak kasih minum barang sedikit, ya. Dan ini adalah di antara wal'iyadzubillah gambaran penghuni neraka. Ya, makanan mereka adalah zakum, duri-duri yang luar biasa menyakitkan jika masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Taib. Kemudian Allah menyebutkan illa hamimau wa ghassaqa. Mereka tidak disediakan minum kecuali air yang mendidih dan nanah. Ya. Siapa yang tidak jijik dengan nanah? Siapa yang tidak sakit perutnya kalau menenggak air yang sangat-sangat mendidih? Maka ketika mereka meminum air yang mendidih, usus-ususnya akan menjadi berantakan, ya. Dan mereka dipaksa untuk meminum nanah, wal'iyadzubillah. Maka dari itu, mumpung masih kita bisa berdoa, teman-teman, apa yang kita bisa lakukan, kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka, agar kita diberikan keistiqomahan untuk memegang dinul Islam sampai kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian Allah menyebutkan jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ketika manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada mereka, memberikan minum kepada mereka, maka balasan yang setimpal yang Allah berikan adalah neraka jahanam. Di ayat yang selanjutnya, ayat ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap, mereka tidak bergantung, mereka tidak tahu, mereka tidak beriman akan adanya hari perhitungan, hari hisab. Orang-orang musyrikin, mereka itu, teman-teman, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Kalau tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, maka mereka pun tidak percaya adanya hari perhitungan. Padahal kalau orang percaya dengan adanya hari kebangkitan, kalau orang percaya akan adanya hari hisab, maka ini akan menjadikan mereka ketika hidup di dunia ini untuk berhati-hati dalam melakukan kemaksiatan. Mereka akan gemar melakukan amal soleh karena mereka percaya semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berhati-hati dari mendolimi orang. Kenapa? Karena mereka percaya apa? Suatu hari kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya, ya. Jadi di antara hikmah, mutiara hikmah, kita percaya adanya hari kebangkitan, kita percaya adanya hari kiamat, itu akan menjadikan manusia-manusia yang beriman dia lebih berhati-hati dalam bermaksiat, dia akan lebih berhati-hati dalam melakukan dosa-dosa yang Allah tidak ridhai. Bahkan orang-orang yang beriman ketika tahu adanya hari kebangkitan, adanya hari yaumul hisab, hari perhitungan, mereka akan gemar atau akan berfastabiqul khairat dalam melaksanakan amal-amal saleh yang Allah ridhai. Taib. Kemudian Allah menyebutkan wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Orang-orang musyrikin, mereka itu benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, ya.
Mereka orang-orang musyrikin tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran ini dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebutkan bahwasanya Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dari apa? Melainkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyebutkan wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, tidak ada satu kemaksiatan, satu dosa yang luput dari catatan ya malaikat ya. Semuanya dicatat dengan sedetail-detailnya, dan kelak kita semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan kembali fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Nah, Allah mengancam mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakanlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami menambah kepada kalian kecuali azab, ya, azab neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mereka akan ditambah lagi dengan berbagai ragam siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan, ya. La haula wala quwata illa billah. Maka kita memohon teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang selanjutnya tentang orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, apa itu? Allah menyebutkan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Arti takwa, ya, kalau kita pengen tahu takwa itu seperti apa, kalau kita pengen menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah disebut orang yang bertakwa. Ya, definisi takwa sebagaimana Talq bin Hubayb pernah mengatakan, at-taqwa, arti takwa, orang disebut bertakwa kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Ingat, dengan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah dan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki dasar, tapi dengan ilmu dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu. Dia menjauhkan dirinya dari maksiat, dari berdosa dengan ilmu. Dia tahu bahwasanya itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia pun ketika menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu, ia pun takut akan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah definisi takwa yang menurut kami definisi yang paling lengkap. Karena biasanya kalau ditanya apa arti takwa, takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Padahal itu belum lengkap. Kenapa? Karena semuanya harus didasari dengan ilmu, ya. Dan juga kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan takut akan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Baik, orang-orang bertakwa dia akan mendapatkan kemenangan. Apa yang akan Allah berikan? Hadaiqa wa a'naba. Allah akan berikan kebun-kebun, Allah akan berikan taman-taman. Subhanallah, Allah akan berikan hadaik, itu kebun dan taman. Wa a'naba, a'nab itu adalah buah anggur. Masya Allah. Jadi orang-orang yang masuk surga Allah, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Mereka akan Allah sediakan teman-teman kebun-kebun yang indah dipandang. Allah akan sediakan buah-buahan yang luar biasa. Di antaranya Allah akan menyediakan tadi adalah buah anggur, Masya Allah. Wa kawa'iba atraba. Ya, Allah akan sediakan juga gadis-gadis, bidadari-bidadari yang luar biasa cantik, ya. Dan bidadari-bidadari ini teman-teman belum dipegang oleh manusia, ya. Subhanallah. Nanti kita bisa belajar bagaimana cantiknya bidadari-bidadari surga, ya. Mereka itu adalah yang Allah sediakan, bidadari-bidadari surga. Wanita-wanita ini adalah untuk orang-orang yang beriman, Masya Allah. Dan pastinya di surga itu tidak ada bidadara, ya. Nanti kita semuanya wanita-wanita yang soleh, Allah jadikan semuanya sebagai wanita-wanita yang cantik. Dan di dalam surga tidak ada nenek-nenek, ya, tidak ada. Jadi yang sudah nenek-nenek di dunia jangan bersedih hati, kalau masuk surga nanti akan Allah
jadikan muda lagi, Masya Allah ya. Taib. Wa ka'san dihaqa, dan juga Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa gelas-gelas yang gelasnya itu penuh dengan minuman, Masya Allah. Dan minuman surga itu teman-teman termasuk diantaranya adalah khamr ya. Tapi pastinya khamr di surga tidak memabukkan seperti khamr yang ada di dunia. Dan minuman-minuman surga diantaranya adalah susu ya. Dan minuman-minuman surga itu sangat-sangat lezatnya luar biasa. Allah telah menyebutkan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat minuman-minuman surga. Di dalam surga juga manusia la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia, dan juga mereka tidak mendengar perkataan yang dusta. Subhanallah. Karena surga itu tempatnya orang saling mendoakan dengan keselamatan. Salamun alaikum. Subhanallah. Mereka sudah tidak ada lagi. Allah cabut rasa dengki. Allah cabut rasa dendam dari hati manusia. Allah cabut perkataan-perkataan yang sia-sia. Yang ada mereka saling mendoakan, mereka saling memberikan doa sesama penghuni surga. Masya Allah. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan yang Allah cukupkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas semua apa yang dilakukan oleh hambanya ketika hari pembalasan nanti. Ketika manusia dia beriman di dunia ini, maka Allah akan balas dengan surganya. Ketika manusia tidak beriman di dunia ini, maka Allah balas dengan neraka Jahannam wal'iyadu billah. Kemudian Allah menjelaskan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Subhanallah. Dan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pada hari kiamat itu ketakutan, berada dalam ketakutan, dan akan ada orang-orang yang berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya bangun dari kubur dalam keadaan menunduk ya. Taib. Kemudian Allah menyebutkan yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari di mana ketika hari kebangkitan ya, di mana ar-ruh itu adalah panggilan untuk malaikat Jibril ya. Wal malaikatu saffa, dan malaikat-malaikat berdiri bersaf-saf ya, berjejer rapi, berbaris ya, Masya Allah. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi bisa dibayangkan enggak sih nanti pada hari di mana manusia itu dikumpulkan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan siapapun yang bisa berbicara dan tidak bisa berbicara kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Barang siapa yang menghendakinya, niscaya dia akan menempuh jalan yang Allah ridhai. Subhanallah. Jadi kalau pengen kita selamat ya pada hari kiamat nanti, di mana kita semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas semua amal kita, maka hendaklah kita menempuh jalan yang Allah ridhai. Maka barang siapa yang menempuh jalan di jalan yang Allah ridhai, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna andzarnakum adzaban qariba. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memperingatkan kepada kalian dengan azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh yang dulu kamu lakukan. Ini loh catatan-catatan yang telah malaikat catat dari semua amalanmu di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka menyesali apa yang terjadi kepada diri mereka ketika di dunia. Mereka mengatakan, aduhai, seandainya waktu dulu aku hanyalah tanah. Seandainya ketika di dunia aku tidak diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Karena sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa menyesal dan mereka mengatakan, kalau saja aku tidak diciptakan sebagai seorang manusia, tapi diciptakan sebagai tanah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, selesai surah An-Naba.